Wah, ya Allah. Oh, ya bagus. Inilah video amatir perahu nelayan akan beranjak ke tengah laut pantai Pancar Pugar Jember, Jawa Timur, digulung ombak besar. Perahu berisi sekitar 8 ABK itu langsung terhempas ombak pantai dan karang. Oh, nak, dileper, aduh, tak sambil rer. Seluruh isi perahu berhamburan dan bangkai perahu tersebut terbawa arus ke pinggir pantai hingga membuat ABK menyelamatkan diri ke pinggir pantai. Tadi pagi saya mengoptimalkan, mengajak rekan-rekan relawan untuk siaga 1. Artinya bahwa kami ingin semua hal yang menyangkut kemungkinan datangnya bencana ini, kami ingin deteksi dininya lebih cepat, kemudian dilaporkannya cepat, sehingga kami TRC kita bersama relawan-relawan kita juga melakukan penanganan lebih cepat. pinggir itu, pinggir ini cor-coran itu. Sebelumnya di hari yang sama, perahu yang juga akan mencari ikan terhempas ombak pantai yang sama dan 2 ABK terhempas. Beruntung, seluruh ABK selamat dan tak ada korban jiwa. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainus melaporkan. Kasus Hogi Minaya viral, Komisi 3 DPR panggil Polres dan Kejati Sleman. Damai Hari Lubis dan Egy Sujana melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Hosinudin ke Polda Metro Jaya. Halo, selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda pada malam hari ini. Kami akan awali Anyus Malam dengan informasi. Ratusan pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa di depan kantor pusat Grab di kawasan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Malam selengkapnya. Unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online di salah satu kantor ojek online di kawasan Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan yang berlangsung Rabu siang nyaris ricuh. Kericuan nyaris terjadi saat sejumlah pengemudi ojek online mendorong kawat berduri. Dalam unjuk rasa, massa menuntut penghapusan sistem tarif hemat yang dianggap memberatkan mitra pengemudi. Massa meminta pihak penyedia layanan untuk menghapus potongan sebesar Rp20.000 yang selama ini dibebankan kepada pengemudi. Jadi, ini dilakukan aplikator adalah dia memberikan promo kepada customer. Tetapi promo yang diberikan kepada customer itu kami yang membayar lewat berbayar program yang kami ambil itu. Jadi bayangkan berapa juta driver setiap hari diambil 20.000 dari satu orang driver kali berapa juta driver. 20.000 itu adalah nilai yang berharga bagi kami. Massa pengemudi ojol akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan aspirasinya. Akibat aksi ini, kemacetan di Jalan TB Simatupang mengarah ke Lebak Bulus tidak terhindarkan. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 23 jam pasca kebakaran yang melanda pabrik karet produksi sandal di Medan, Sumatera Utara, api masih tampak dari dalam pabrik. Petugas pemadam kebakaran juga tampak masih terus keluar masuk pabrik mengisi air untuk memadamkan api. Asap yang ditimbulkan dari kebakaran ini membuat warga resah karena asap hingga malam hari masuk ke rumah dan membuat sesak pernafasan warga. Ya gimana ya, namanya kita juga berdampak, asap juga masuk dalam rumah
dari bantuan dari pemerintah belum ada datang ke kita kan. Apalagi dari pihak pabriknya sementara yang sebagai penyebabnya. Sebelumnya kebakaran melanda pabrik sandal di Medan, Sumatera Utara. Kobaran api yang besar membuat warga yang tinggal berdampingan dengan pabrik panik. Sebuah pabrik sendal milik PT Garuda Mas Perkasa di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan terbakar. Terjadi beberapa kali ledakan dari dalam bangunan yang terbakar. Puluhan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga api pertama kali muncul dari ruang penyimpanan bahan dasar pembuatan sendal. Kunci kereta. Bang, kalau bisa masuk kemarin apa bang sini bang? Kepulan asap hitam dan kobaran api membumbung tinggi, membuat warga yang tinggal di sekitar pabrik panik dan mencoba mengevakuasi diri. Tidak ada korban luka maupun jiwa karena peristiwa kebakaran terjadi pada malam hari saat aktivitas pabrik sedang berhenti. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi mengungkap kasus narkotika ganja sintetis yang dijadikan cairan liquid vape di Jakarta. Sepasang kekasih ditangkap dalam penggerebekan tersebut. Petugas Satres Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek sebuah kamar apartemen yang dijadikan tempat peredaran narkotika jenis baru di kawasan Tamrin, Jakarta. Dari penggerebekan ini, polisi mengamankan 2 orang pelaku sepasang kekasih. Sedikitnya 14 cartridge liquid mengandung cairan kimia tembakau ganja sintetis, 1 buah cangklong, 1 timbangan digital kecil, serta 3 tabung wiping gas juga disita petugas. Diketahui kedua pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari bandar yang berada di wilayah Sukabumi, Jawa Barat melalui Instagram. Polres Metro Jakarta Barat telah menangkap 2 orang tersangka di Jalan MH Tamrin, daerah Jakarta Pusat, di salah satu apartemen. Ada 2 orang yang kita amankan dengan barang bukti 16 cartridge yang isi cairan sintetik cannabinoid. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman selama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Camat Medan Maimun, Kota Medan, Al-Mukarram Nata Praja dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini dilakukan karena ia menggunakan kartu kredit pemerintah daerah untuk bermain judi online hingga 1,2 miliar rupiah. Camat Medan Maimun, Kota Medan, Al-Mukarram Nata Praja terbukti melakukan pelanggaran berat dengan menggunakan kartu kredit pemerintah untuk kepentingan pribadi. Al-Mukarram menggunakan anggaran pemerintah daerah untuk membayar hutang, menyewa rumah, hingga bermain judi online. Penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dilakukan Al-Mukarram sejak Agustus 2025 lalu, dengan total pemakaian mencapai 1,2 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan dari LHP Inspektorat, yang bersangkutan itu menggunakan KKPD untuk keperluan pribadi, salah satunya itu tanganannya untuk judi online. Selain itu dia menggunakan untuk membayar hutang, menyewa rumah, dan keperluan pribadi sehari-hari. Pada kasus ini, pemerintah Kota Medan memberikan sanksi berat dengan mencopot Al-Mukarram sebagai Camat Medan Maimun. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Babinsa dan Babin Kamtipmas Jakarta Pusat menemui langsung dan meminta maaf kepada penjual es viral yang dituding menggunakan bahan berbahaya. Sementara kediaman penjual es di Kota Bogor, Jawa Barat saat ini tengah direnovasi oleh pemerintah setempat. Rumah Sudrajat, penjual es yang viral karena dituding menjual es dengan bahan makanan berbahaya di kawasan Citayam, Kabupaten Bogor, saat ini tengah direnovasi oleh pemerintah setempat. Pekerjaannya pun baru dimulai pada Selasa pekan lalu.
Pengurus rukun warga setempat mengungkap atap rumah Sudrajat sebelumnya sempat ambruk sehingga mendapat bantuan renovasi dari pemerintah setempat. Dari kurang lebih dari Selasa kemarin Pak, Selasa kemarin, nanti kurang lebih hampir semingguan. Nah, itu diakibatkan apa Pak? Rumahnya lapuk Pak. Emang lapuk ya? Bangunannya sudah agak lapuk, kayu-kayunya. Kebetulan dana dari desa turun Pak, Alhamdulillah. Izin saya Iwan bersama Pak Heri datang kemarin tapi lebih dengan kami ingin Pak mohon maaf saja Pak atas kecelakaan yang terjadi, tidak ada niat untuk menduakan Bapak Ridho Pak, dan saya Pak, insya Allah doakannya Pak ya. Sementara terkait kasus tudingan jualannya, Babinsa dan Babin Kantipmas Jakarta Pusat telah mendatangi Sudrajat dan meminta maaf kepadanya dengan disaksikan oleh sejumlah warga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terkait peristiwa yang melibatkan Babinsa dan Babin Kamtipmas dengan seorang penjual es di wilayah Kemayoran pada Selasa lalu, dan Dim 0501 Jakarta Pusat bersama pihak terkait telah berkomunikasi dengan Sudrajat di kediamannya di Desa Rawapanjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Melalui dialog terbuka, kesalahpahaman yang terjadi dapat diluruskan dan diselesaikan secara kekeluargaan. Sementara itu, sebagai bentuk tanggung jawab dan perbaikan, Kodim 0501 Jakarta Pusat melakukan evaluasi internal dan memperkuat pembinaan satuan serta personel di lapangan, khususnya dalam hal komunikasi sosial dan kepekaan terhadap masyarakat. Kami datang ke sini untuk meminta maaf kepada Pak Sudrajat dan keluarga. Kami juga tadi sudah ketemu Pak Lurah, RW juga kami sudah ketemu. Harapan kami ini tidak menjadi permasalahan yang melebar kemana-mana. Ini murni kesalahpahaman. Kami sudah juga melakukan evaluasi ke dalam. Kami sudah datang dengan niat yang tulus, ikhlas untuk meminta. Sementara itu, Bid Propam Polda Metro Jaya memeriksa Aibtu Ikhwan, oknum polisi yang mengamankan seorang pedagang es gabus keliling di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat beberapa hari yang lalu. Hal ini dilakukan untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik. Kami akan mendalami peristiwa ini dan Bid Propam Polda Metro Jaya sudah menjemput bola dalam hal ini mendalami apakah ada perbuatan etika kewenangan yang dilanggar oleh personel tersebut. Sementara itu, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan aparat yang menuduh pedagang es kue bisa ditindak. Hal ini terkait viralnya kasus pedagang es kue yang dituduh menggunakan bahan makanan spons atau busa. Penegakan disiplin maupun pelanggaran etik sampai kepada kemungkinan juga akan diambil satu langkah hukum terhadap hal itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya. Anggota kepolisian bisa saja melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas, dan kalau mereka melakukan kesalahan tentu akan diambil satu tindakan, baik itu tindakan disiplin, tindakan etik maupun juga tindakan sesuai dengan. Kasus Hogi Minaya viral, Komisi 3 DPR panggil Polres dan Kejari Sleman untuk rapat dengar pendapat. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.